Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk melanjutkan materi selanjutnya, sudah dipersiapkan ya alat tulisnya dan dicatat nih untuk hal-hal yang pentingnya. Baiklah, kalau sebelumnya Ibu sudah membahas tentang gradien, untuk kali ini Ibu akan bahas tentang persamaan garis. Bagaimana cara mengetahui persamaan garisnya? Suatu persamaan garis memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ataupun bisa juga dengan Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang gradien ya, cara menentukan gradien. Nah, untuk kali ini Ibu akan menentukan cara persamaan garis. Oke, are you ready guys? Let's go. Untuk mencari persamaan garis, secara garis besar ada dua cara yang bisa dilakukan oleh kalian nih. Yang pertama, yaitu jika melalui satu buah titik dan gradien, maka menggunakan rumus seperti ini nih. Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Ini untuk melalui satu titik dan jika diketahui gradiennya. Akan tetapi, jika yang kedua, melalui dua buah titik atau lebih, maka menggunakan rumus Y dikurangin Y1 per Y2 dikurangin Y1 sama dengan X dikurangin X1 per X2 dikurangin X1. Akan tetapi, untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang yang melalui satu buah titik ya. Di sini Ibu cantumkan rumusnya di bawah nih, bisa kalian lihat. Jadi kalau kalian lupa, kalian tinggal lihat nih di slide-slide, setiap slide ada rumus-rumusnya. Nah, untuk yang pertama contohnya, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 2, negatif 3. Maka dari itu penyelesaiannya seperti ini. Berarti menggunakan dari mana nih? Gradien dan melalui satu titik doang. Tetap ya, jadi rumus yang digunakan nih yang pertama nih, poin yang pertama. Sekarang kalian lihat, titik garisnya itu negatif 2, negatif 3. Gradiennya yaitu 3. Maka Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Ingat ya, yang paling depan ini sesuai alfabet nih. Alfabet itu berarti kan X dulu ya. Yang paling depan ini X1, yang kedua ini berarti Y1. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti Y sama dengan Y1-nya negatif 3 dan M-nya yaitu 3, X1-nya negatif 2. Ingat ya, kalau ada tanda negatif tetap nih kalian tulis negatifnya. Sekarang nih kalian lihat, negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Sama juga yang seperti ini, negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi ini hasilnya Y ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 2. Sampai sini paham? Baiklah, kita lanjut ya. Lalu, Y ditambah, kalau yang ini sekarang kalian kalikan terlebih dahulu. 3 dikali X berarti 3X. 3 dikali 2 yaitu 6. Maka Y plus 3 sama dengan 3X ditambah 6. Kenapa di sini tandanya tambah? Karena di sini tandanya tambahnya positif. Jadi hasilnya selalu positif. Lalu setelah ini kalian seperti apa? Kalian lihat nih, di sini ada angka 3, ada si konstanta. Konstanta yang sebelah sini kalian ubah nih jadi sebelah sini. Maka Y sama dengan 3X ditambah 6. Karena berpindah posisi, tanda positif di sini berubah jadi tanda negatif ya. Dikurangin 3. Maka dari itu Y sama dengan 3X ditambah 3. Sampai sini paham? Oke, Ibu kasih contoh yang kedua deh supaya lebih paham lagi. Tentukanlah persamaan garis melalui titik A negatif 3,4 dan bergradien negatif 2. Sama berarti ya, masih melalui gradien dan satu titik, berarti masih menggunakan poin yang pertama nih. Penyelesaiannya yaitu titik garisnya negatif 3,4, M-nya yaitu negatif 2. Jadi kalau kalian bingung bagaimana cara penulisannya, kalian tulis dulu nih yang ini nih, titik garis sama gradiennya
supaya kalian bisa menulisnya. Ini X1, yang ini Y1. Maka Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, yaitu Y1-nya, pinter, Y1-nya itu 4, X1-nya itu negatif 3. Nah, kalian lihat di sini sudah Ibu tulis ya. Y dikurangin 4 sama dengan M-nya itu negatif 2. Negatif 2 dikali X dikurangin negatif 3. Ingat, negatifnya tetap kalian ikutkan ya. Lanjut. Y dikurangin 4 sama dengan negatif 2, X ditambah 3. Kenapa tambah? Karena negatif ketemu negatif, jadi hasilnya positif. Setelah itu kalian lihat arah panahnya nih, negatif 2 dikali X berarti negatif 2X. Lanjutnya lagi, negatif 2 dikali 3 berarti hasilnya negatif 6. Kenapa? Negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi tulisannya Y dikurangin 4 sama dengan negatif 2X dikurangin 6. Sampai sini paham? Baiklah, kita lanjut ya. Berarti Y sama dengan negatif 2X dikurangin 6. Tanda yang di sini 4 kan ada negatif, berarti berpindah jadi positif 4. Atau hasilnya Y sama dengan negatif 2X dikurangin 2. Kenapa dikurangin 2? Kan tandanya di sini ada tanda kurang ya. 6 ditambah, di sini dilihat tandanya ada kurang, negatif 6 ditambah 4. Punya utang 6, dibayarnya 4 doang, berarti hasilnya negatif 2. Mudah ya? Nah, kalau masih belum paham, Ibu punya satu contoh soal lagi. Contoh soal yang terakhir yaitu tentukan persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik 3,6. Masih sama ya, kita masih menggunakan rumus yang ini. Yuk, kita lihat penyelesaiannya. Berarti titik garisnya 3,6 dan gradiennya yaitu 3. Maka Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin S1. Y1-nya 6, X1-nya 3. Maka Y sama dengan Y dikurangin 6 sama dengan 3 dikali X dikurangin 3. Sekarang tinggal kalian lihat nih. Berarti Y dikurangin 6 sama dengan 3X dikurangin 3. Kalian lihat arah panahnya ya. 3 dikali X berarti 3X. 3 dikali negatif 3. Positif dikali negatif, berarti hasilnya negatif. 3 kali 3, 9. Maka dari itu Y dikurangin 6 sama dengan 3X dikurangi 9. Sampai sini bisa? Alhamdulillah jika bisa. Kita lanjut ya. Maka dari itu yang si negatif 6 ini harus berpindah juga. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 9. Ingat, karena berpindah jadi positif. Ditambah 6. Maka dari itu sekarang Y sama dengan 3X dikurangi 3. Kenapa dikurangin 3? Kalian lihat nih, punya utang 9 dibayarnya 6. Utangnya lebih banyak, maka hasilnya jadi negatif. Negatif 3. Bagaimana? Mudah ya? Ingat, perlu ketelitian untuk tanda positif dan negatifnya. Jadi kalian harus melihat nih tanda-tandanya nih, dari sini harus berubah. Dan di sini tinggal di akhirnya kalian berhitungnya harus teliti juga. Lihat aja, punya utang 9 dibayarnya 6, berarti masih ada utangnya ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ternyata materi kita cukup sampai di sini. Untuk satu titik saja dulu ya yang akan Ibu jelaskan. Jadi kalian harus tetap teliti dan semangat dalam berhitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.